untuk mengabsahkan kajian kami dan isu ini kami angkat oleh Bright Institute tidak soal politik atau soal apapun, ini soal kedisiplinan fiskal, dan kedisiplinan fiskal itu dalam bagian tertentu diatur oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, namanya mandatory spending. Jadi 20% itu adalah mandatory spending. Sebutnya saja mandatory spending, artinya mandat belanja gitu ya. Makanya kalau tadi kembali ke semula dikaitkan dengan 20% dari pendapatan, itu bukan mandatory spending kan. Didapatlah rasio di tahun 2023 yang lalu yang sudah terbukti ya, itu hanya 16,45%. Wah, itu kan hanya selisih 3,25% dari APBN. 3,25 kali 3.000 itu 100 triliun ya kurang lebih ya. Jadi selisihnya itu 100 triliun, bukan 1-2 triliun. Bisa kebayang ya, anggaran pendidikan yang harusnya bisa ditambah 100 triliun itu bisa untuk apa saja. Sejak perencanaan kan ini, ya mohon maaf, sudah nggak beres cara menghitungnya. Kemarin saya nge-tweet, terus saya tahu, saya kenal baik anak pinter, karena salah satu yang ahli lah di Kementerian Keuangan, mengomentari bahwa Pak Awal ini bukan yang nggak tahu, ini malah coba beliau ini berpikir andai dia yang pengelola APBN gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah pengakuan bahwa mereka memaksakan. Kan nanti dulu ada juga yang nge-tweet yang ngomong langsung ke Ibu Sri Mulyani. Dari mana saya jalur ngomong ke Ibu Sri Mulyani? Buat saya bukan Ibu Sri Mulyani atau buat teman-teman pekerja di Kementerian Keuangan, bukan. Buat saya adalah nih rakyat Indonesia harus tahu permasalahan ini. DPR harusnya tahu masalah ini. Bener nggak hal seperti ini berlangsung? Bagaimana kalau nanti dilanjutkan di era Pak Prabowo dan di era APBN 2025 itu trennya dilanjutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami hari ini menyampaikan kajian kami, hasil kajian yang masih terus ongoing, tapi ini sudah dapat garis-garis besarnya dan dokumennya sudah hampir selesai. Itu terkait dengan anggaran pendidikan. Untuk paparan kali ini kami men-challenge, menantang pemirsa, pembelajar ekonomi dan mungkin kawan-kawan lain yang lebih mengetahui aspek hukum dibandingkan saya, itu apakah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan itu sudah dilanggar oleh pemerintah. Saya hanya menyampaikan fakta-faktanya dan sebagian rincian fakta tersebut. Di pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas bunyinya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi nggak hanya APBN ya, tetapi juga APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Begitu bunyinya. Itu dinyatakan kembali oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 49 ayat 1 di undang-undang tersebut. Tafsirannya sudah terlalu jelas ya, bahwa minimal 20% dari APBN dan APBD dialokasikan. Batas minimal 20% tersebut selama ini kurang lebih dalam realisasinya mulai tahun 2009 ya, karena Undang-Undang Dasar memang sudah sejak amandemen 98, lalu ada undang-undangnya karena harus butuh undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya, itu tahun 2003, dan beberapa diskusi dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang untuk pentahapan itu mulai dari tahun 2009 bisa dikatakan ini dicoba dipenuhi, wajib dipenuhi, bukan coba dipenuhi oleh pemerintah. Nah, 20% itu diartikan selama ini dari nilai total belanja negara di APBN. Jadi contoh yang sedang dibahas kali ini adalah RAPBN tahun 2025, itu total belanjanya direncanakan 3.613 triliun. Nah, itu berarti 20%-nya kurang lebih 722,6 triliun, dan itu berdasarkan buku nota keuangan yang diajukan itu dipenuhi 722,6 triliun. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu paham ya bahwa acuannya adalah belanja. Jadi kalau bisa dikatakan dari rasio itu kan ada pembilang dan penyebut. Penyebutnya nilai belanja. Tetapi pembilangnya yang di atas yang dihitungnya itu sebetulnya secara nomenklatur di APBN itu tidak hanya
belanja, tetapi juga pembiayaan. Bedakan ya, kalau belanja itu adalah yang langsung mengurangi kekayaan bersih pemerintah dan tidak memiliki hak di kemudian hari, sedangkan pembiayaan itu adalah nomenklatur yang bisa bersifat penerimaan, bisa bersifat pengeluaran, dalam hal ini bersifat pengeluaran, yang memiliki hak di kemudian hari. Jadi misalnya investasi, seperti itu. Nah, jadi meski acuannya untuk 20% adalah nilai belanja, tapi untuk memenuhinya itu belanja dan pembiayaan. Belanja itu sendiri itu secara kategori oleh pemerintah, oleh nota keuangan, dan itu terdiri dari 3 kelompok besar. Satu, belanja pemerintah pusat, berarti itu dibelanjakan langsung oleh organisasi atau unit organisasi pemerintahan pusat. Yang kedua, transfer ke daerah. Jadi transfer ke daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 itu berarti nanti dibelanjakan oleh APBD dengan nomenklatur di daerah tersebut. Tetapi dihitung yang terkait dengan anggaran pendidikan. Yang ketiga adalah pembiayaan. Jadi nanti kita jelaskan satu-satu ya. Tapi pembiayaan artinya tadi bukan belanja, tetapi pengeluaran pemerintah pusat yang sifatnya adalah akan menerima hak di kemudian hari seperti investasi di bidang pendidikan ya. Sedangkan yang tadi yang belanja pemerintah pusat itu juga nanti kita akan diselidiki satu persatu. Nah, batas minimal 20% ini beberapa waktu yang lalu dan ini masih bergulir perdebatannya, itu diangkat oleh Sri Mulyani bahwa sebaiknya ngitungnya ini jangan dari belanja, tapi dari pendapatan. Ini menurut saya ini ya pendapat yang mengada-ngada ya. Orang kalau dibaca pasalnya itu dan juga kelaziman mengartikan dari anggaran itu dari belanja. Karena urusannya adalah belanja kan. Bahkan ada pengeluaran kan, bukan urusannya pendapatan. Beda nih kalau kita bicara pajak, kan penerimaan. Berapa persen dari pendapatan itu benar. Tetapi kalau belanja anggaran pengeluaran ya mestinya ya dari belanja itu dulu. Tetapi apapun wacana itu sedang bergulir. Nah, dan kalau itu meskipun ada penolakan luas ya baik di DPR maupun di kalangan pengamat pendidikan, dan saya sebagai juga salah seorang pengamat fiskal juga mengingatkan ini tafsirnya keterlaluan sudah. Tetapi kalau umpama itu dipenuhi, maka tadi di tahun 2025 yang 3.613 belanjanya, lalu 20%-nya adalah 722,6. Kalau pakai pendapatannya cuma 2.997 triliun. Itu kurang lebih 599 triliun. Hal yang sama bisa dilakukan untuk tahun-tahun sebelumnya. Artinya dengan 20% dari pendapatan, anggaran pendidikan itu sudah bisa dipastikan turun. Mengapa? Karena tiap tahun pendapatan itu lebih rendah dari belanja atau yang disebut dengan defisit. Menurut saya justru usulan Ibu Sri Mulyani ini justru mengisyaratkan bahwa selama ini sebenarnya memang sudah diutak-atik itu. Utak-atik agar bisa memenuhi 20%, dan nanti kita akan perlihatkan angka-angkanya, itu pun dalam realisasinya tidak bisa memenuhi. Daripada pemerintah mungkin pusing mengutak-atik gitu, sekalian aja dari pendapatan sehingga utak-atiknya lebih gampang. Buat saya jadi seperti itu. Tentu ini bukan kecurigaan prasangka buruk ya, tapi ini prasangka ilmiah namanya, hipotetis. Ya, apakah usulan untuk 20% dari pendapatan bukan dari belanja itu adalah karena kesulitan pemerintah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah, bahkan menjadi lebih serius lagi pertanyaannya. Selama ini 20% dari belanja itu sudah dipenuhi belum? Ingat, ini bukan sekedar amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah, nanti dalam kajian kami di Bright Institute yang nanti sebagian besarnya akan kami utarakan hasilnya di sini, itu sudah jelas realisasi 4 tahun terakhir 2020, 21, 22, 23, 4 tahun itu tidak dalam perencanaan ketika dia berbentuk APBN itu terpenuhi 20%. Tapi ketika dia direalisasikan tidak terpenuhi 20%. Nah, ini boleh diperdebatkan oleh teman-teman hukum. Saya tidak paham ini. Itu memenuhi enggak amanat Undang-Undang Dasar 45? Kalau artinya memenuhi itu ketika direncanakan, dia terpenuhi. Tapi ketika direalisasikan, dia tidak terpenuhi. Oke, umpama kita terima ya kan pelaksanaan tidak bisa, realisasi tidak selalu bisa sesuai rencana. Bagaimana kalau riset kajian kami membuktikan bahwa rencananya itu sejak awal
memang tidak akan dilaksanakan atau kemungkinan besar tidak dilaksanakan, kan jadi beda. Nah, jadi nanti riset kami membuktikan bukan soal realisasi yang kemudian kurang dari 20% rasionya atas belanja saja, tetapi kami menemukan nomenklatur-nomenklatur pos-pos baik itu belanja maupun pengeluaran yang tanda kutip diada-adakan sejak awal yang kemungkinan besar dan terbukti memang tidak dilaksanakan. Loh, kalau begitu perencanaan itu perencanaan apa? Tentu ini sebetulnya kita juga tidak hanya mempertanyakan pemerintah, kita juga mempertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujuinya. 2 kali ya DPR itu menyetujui ketika dianggarkan, namanya Undang-Undang APBN, kemudian menyetujui ketika dia direalisasi, lalu berupa laporan keuangan pemerintah pusat diaudit oleh BPK, dikembalikan diserahkan ke DPR, yang 2023 baru saja itu disetujui lagi dan ditetapkan sebagai undang-undang realisasi. Artinya 2 kali nih DPR terlibat menyetujui. Jadi supaya adil kita ya, yang kita kritik ini tidak hanya pemerintah, tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat. Kami dari Bread Institute memiliki kecurigaan ilmiah ya, saya ulangi sekali lagi, ini tidak ada kecurigaan politik, ini soal ini bukan bagian kami, bahwa utak-atik nomenklatur anggaran pendidikan ini sudah sangat serius dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan inkonsistensi pemerintah tampak di dokumennya sendiri. Jadi sekarang ini kan adalah pembahasan tentang RAPBN 2025, diantarkan oleh Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan siaran pers, jumpa pers oleh para menterinya, terutama yang banyak bicara kembali ya sesuai tupoksinya Ibu Sri Mulyani. Lalu ada lanjutan-lanjutan rapat RDP dengan DPR, baik yang bersifat keseluruhan, tanggapan kembali dari pemerintah maupun yang komisi-komisi. Nah, terkait dengan komisi ada semua komisi terkait dengan menteri atau kepala lembaga bersangkutan. Nah, Kementerian Keuangan juga selama ini, udah bertahun-tahun ini menurut saya kita beri nilai positif dalam konteks mempublikasi dokumen-dokumen. Karena itu sebenarnya perintah undang-undang juga untuk transparansi publik. Tetapi bolehlah Kementerian Keuangan ini salah satu yang dalam beberapa aspek, saya tanda kutip ya, beberapa aspek itu cukup cepat mempublikasi kepada halayak luas. Salah satunya tadi, nota keuangan dibacakan 16, dijelaskan tanggal 18 kita sudah bisa mengunduh dokumen dari pemerintah yang sekitar 468 halaman nota keuangan. Saya ingin mengingatkan sekali ya bahwa APBN itu bukan hanya angkanya, tetapi juga penjelasannya di nota keuangan. Kali ini masih berupa R ya, rancangan. Nah, lalu Menteri Keuangan ini juga sudah selama beberapa tahun terakhir ini, terutama di era Pak Jokowi ini, itu era Jokowi kedua, yang pertama separuh lah, itu punya kebiasaan membuat advertorial APBN. Jadi advertorial itu sosialisasi kepada publik. Karena tadi dokumen yang 460-an halaman itu ya mungkin tidak user friendly, tidak dibaca oleh publik ya. Jadi ini itikat baik sebenarnya dalam konteks ini. Lalu ada dokumen advertorial oleh Menteri Keuangan, kira-kira 30 sampai 40 halaman tiap tahun untuk RAPBN 2025 ini, kalau tidak salah 36 halaman, isinya berbentuk grafik-grafik. Gambar-gambar dengan keterangan untuk menjelaskan nota keuangan sebenarnya. Nah, di sana ada anggaran pendidikan di salah satu halaman slide itu. Nah, seperti ini. Nah, ini yang di sebelah saya berdiri ya. Ini anggaran pendidikan 722,6 triliun di tahun 2025, terdiri dari 3. Nanti kita akan masuk ke sini juga. Terdiri dari melalui pemerintah pusat. Jadi dibelanjakannya melalui pemerintah pusat, kemudian melalui transfer ke daerah, dibelanjakan oleh pemerintah daerah, lalu melalui pembiayaan. Nah, ini jumlahnya 722,6. Tahun sebelumnya juga ada, tahun sebelumnya juga ditampilkan ya. Nah, lalu di dalam buku nota keuangan yang 468 halaman tadi ada juga grafik seperti ini. Grafik 46 di halaman 424 ya. Itu mungkin halaman sekitar 200-an mungkin ya. Itu ada angka. Nah, 722,6 itu sama dengan ini sama persis. Cuma di sini tidak dijelaskan angka rinciannya ini. Angka rinciannya berarti mengikuti ini. Apa yang menarik saudara-saudara? Yang tahun-tahun sebelumnya tidak sama dengan ini.
tidak sama dengan ini. Mengapa? Karena yang di sini adalah dianggarkan di APBN, yang ini adalah realisasi. Nah, 2024 disebut outlook karena masih berjalan. Outlook bukan dari saya, dari pemerintah, orang ini resmi kok. Nanti kita akan lihat kita detailkan ini. Cuma saya kasih clue kami dulu, hasil riset kami itu bahwa dalam dokumen terkait nota keuangan RAPBN yang sedang ini sudah terkini saja pemerintah tidak konsisten. Ini maksudnya menyodorkan apa? Yang ini menyodorkan APBN rencana, yang ini sampai tahun 2003 menunjukkan realisasi. Sampai sini perakhiran realisasi. Untuk mengabsahkan kajian kami dan isu ini kami angkat oleh Bright Institute, tidak soal politik atau soal apapun, ini soal kedisiplinan fiskal, dan kedisiplinan fiskal itu dalam bagian tertentu diatur oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, namanya mandatory spending. Jadi 20% itu adalah mandatory spending. Sebutnya saja mandatory spending, artinya mandat belanja gitu ya. Makanya kalau tadi kembali ke semula dikaitkan dengan 20% dari pendapatan, itu bukan mandatory spending kan. Nah, mari ini kita coba rinci lagi satu-satu hal-hal ini. Yang gambar ini antara ini dengan ini saya gabungkan, tapi tahunnya saya perpanjang supaya, bukan saya ya, Bright Institute membuat riset. Saudara-saudara tidak akan dapatkan grafik ini di laman Kementerian Keuangan. Ini olahan kami sampai 2000. Sebenarnya kami sudah mengkaji mulai 2009, tapi untuk keperluan kita menganalisis pemerintahan Jokowi, kita mulai APBN 2015. Yang biru ini adalah APBN. Saya ulangi ya, APBN itu yang dianggarkan dan berdasarkan undang-undang. Undang-undang APBN tiap tahun itu APBN ditetapkan dengan undang-undang, dengan batas alokasi yang biru itu. Nah, yang orange adalah realisasinya. Yang tadi grafik di depan tadi, yang orange ini, tapi kita sambung lebih panjang. Apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, itu realisasi anggaran pendidikan, bayangkan, 2020 93%, 87%, 77%, 82% lagi. Ini 2024 sedang berjalan, diperkirakan 87%, menurut saya belum tentu, paling nanti 85 atau 86. Tapi yang penting, realisasinya itu tidak sesuai dengan dengan yang dianggarkan. Tentu banyak hal seperti itu, tetapi umumnya kisarannya itu di kisaran 95% sampai 100. Ini 80-an. Nah, dengan demikian apa yang terjadi? Yang terjadi ini kita kembalikan angka tadi, yang biru ini angka realisasi, kecuali 2024 perakhiran realisasi. Nah, yang orange adalah realisasi belanja. Ketika anggaran pendidikan realisasinya di 80-an%, total belanja justru hampir selalu terpenuhi di kisaran 96 sampai 100. Ini yang orange ini. Nah, dengan demikian kalau dibuat rasio, di rasio bukan di APBN-nya, tapi realisasi APBN-nya, didapatlah rasio di tahun 2023 yang lalu, yang sudah terbukti ya, itu hanya 16,45%. Wah, itu kan hanya selisih 3,25% dari APBN. 3,25 kali 3.000 itu 100 triliun ya kurang lebih ya. Jadi selisihnya itu 100 triliun, bukan 1-2 triliun. Bisa kebayang ya, anggaran pendidikan yang harusnya bisa ditambah 100 triliun itu bisa untuk apa saja. Nah, menariknya adalah pada tahun-tahun sebelumnya nyaris terpenuhi. Realisasi pun nyaris terpenuhi, bukan hanya APBN-nya. Ya, di era ya sampai 2013 sampai 2015 kan eranya SBY masih kan. Itu 19,95, 19,94, 20,13. Ya ini kalau dibulatkan 19,9 itu tetap 20. Oke lah. Presiden Jokowi pun waktu memulai 2015, 16, 17, 18 itu masih memenuhi ya. 19 juga masih memenuhi. 2020 sudah tidak memenuhi. Kita masih bisa buat diskresi lah ya. Wah, 2020 itu kan sedang garang-garangnya pandemi sehingga banyak belanja yang diperlukan sehingga pendidikan tidak bisa menyesuaikan. Oke, bolehlah. Meskipun ini juga tetap harus dilihat dari sudut hukum ya, boleh enggak? Orang itu Undang-Undang Dasar 45 kok. Undang-undang yang untuk COVID dalam hal fiskal itu undang-undang yang hanya merubah soal batas defisit dan semacamnya. Nah, 2021 ketika COVID sudah diakui sendiri oleh pemerintah mulai pulih, tetap tidak terpenuhi. Dan yang luar biasa 2022, silakan dicari di mesin pencarian.
seluruh pernyataan pejabat 2022 itu sudah pulih COVID, baik COVID dalam arti penyakit maupun dampak ekonominya sudah relatif tertangani semua, termasuk pertumbuhan ekonominya kan. Tetapi apa yang terjadi? Anggaran pendidikan hanya 15,51% yang terrealisasi. Dari belanja maksudnya ya, bukan pada saat yang sedang berjalan ini pun perakiraannya hanya 17,04%. Bukan perakiraan saya, perakiraan pemerintah. Jadi perakiraan dimaksud, pemerintah sudah mengoutlookkan 581 triliun untuk anggaran pendidikan akan terrealisasi, meskipun kemungkinan besar kurang dari itu. Lalu belanja juga sudah diperkirakan sekian, maka dapat angka 17,04%. Jadi saya inginkan selalu di bawah 20%. Pada 2010 sampai 2020 itu sesuai lah, selisih-selisih sedikit. Ini temuan kami yang pertama. Kemudian ke soal rincian anggaran pendapatan. Nah, di rincian kan tadi sudah saya katakan ada penjelasan yang panjang lebar di dokumen itu tentang anggaran pendidikan itu puluhan halaman ya, bukan lagi belasan itu ya, 20-an halaman dari 400. Jadi salah satu aspek yang bernarasi cukup panjang lebar itu adalah pendidikan. Jadi yang panjang lebar banyak dinarasikan itu pendidikan, kemudian infrastruktur, ya, kemudian pangan, energi itu banyak. Nah, pendidikan salah satu yang banyak. Tetapi rincian tentang anggaran pendidikan tersebut tidak dibuat kotak yang cukup jelas. Kotak artinya tabel ya. Tabelnya itu masih ada bahwa untuk melewati belanja pemerintah pusat sekian, melewati transfer ke daerah sekian. Transfer ke daerah ini termasuk dana desa ya, saya ingatkan, termasuk dana desa transfer ke daerah itu. Lalu melalui pembiayaan. Tetapi ketika rincian dari masing-masing itu tidak cukup jelas di nota keuangan. Bukan tidak jelas ya. Angka besarannya ada, tetapi rinciannya tidak disajikan di nota keuangan. Tetapi ketika di laporan keuangan pemerintah pusat, buat yang belum terbiasa, jadi APBN itu 1 Januari sampai 31 Desember pada suatu tahun. Ditetapkan akhir tahun sebelumnya, dilaksanakan nih setahun, dilaporkan realisasinya, diaudit BPK. Nah, laporan itu namanya laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, itu diserahkan lagi kepada DPR dan ditetapkan kembali oleh DPR bersifat undang-undang. Jadi ada 2 undang-undang terhadap APBN 1 tahun. Dan bisa lebih kalau ada APBN perubahannya, tapi kita anggap 2 saja. Undang-undang tentang APBN dan undang-undang tentang realisasi. Nah, karena itu ya buat teman-teman hukum saya tidak paham. Kalau tadi berdasarkan data-data tadi, kita tidak hanya soal menggugat melanggar undang-undang. Bagaimana bukti melanggar undang-undangnya bisa pakai undang-undang realisasi. Jadi undang-undang realisasi itu kan undang-undang tuh. Apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Saya menduga cluenya di situ. Jadi kalau bisa diangkat, ya bukan saya ya, ini saya hanya memberikan faktanya saja. Itu berarti kan undang-undang yang diketok tentang realisasi itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 bisa. Tentu nanti perdebatan tentang tafsirannya. Nah, saya sedikit rinci, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat itu melalui berbagai kementerian atau lembaga. Dan ada yang melalui BUN itu Bendahara Umum Negara, non-KL. Ini Menteri Keuangan tapi bukan sebagai pemimpin Kementerian Keuangan, tapi sebagai bendahara. Nah, itu sebelumnya tidak dikenal. Itu dikenal hanya dalam beberapa tahun terakhir, alokasi itu. Nanti kita Bright Institute menemukan bahwa alokasi untuk itu sebetulnya baru dikenal selama 4-5 tahun terakhir. Nah, lalu ada yang melalui transfer ke daerah, termasuk dana desa ya. Nah, dan itu pun sebagian nilainya bersifat estimasi. Estimasi itu begini, ada transfer ke daerah yang earmark itu apa ya, dibilangin diatur lah pemerintah agar memperuntukkan earmark ini untuk anggaran pendidikan. Tetapi tidak seluruh pemerintah daerah memberikan laporan yang akurat sehingga sebagiannya diestimasi oleh pemerintah pusat di LKPP. Tapi oke, kita terima saja lah estimasi itu cukup benar. Yang kita mau pastikan, nanti kita cek bagaimana realisasi transfer ke daerah ini. Karena silakan dicari di mesin pencari, beberapa pejabat atau pengamat juga itu menganggap anggaran pendidikan tidak terserap yang tadi kita sudah utarakan di depan itu adalah karena pemerintah daerah itu sering tidak berhasil. Nanti kita perlihatkan bahwa di mana apa betul yang pemerintah daerah. Apakah malah jangan-jangan pemerintah pusat, nanti kita lihat.
Nah, yang ketiga, melalui pembiayaan ini sifatnya investasi kepada beberapa dana abadi ya. Kita udah tahu ada LPDP, ada dana abadi kebudayaan, ada dana abadi perguruan tinggi, ada dana abadi pesantren, dan seterusnya. Kita lihat satu-satu. Karena yang realisasi baru sampai 2023 ya, yang terkininya maksudnya. Ini saya ambilkan dari LKPP halaman 102. Ya, laporan keuangan pemerintah pusat itu di tahun 2023 ini lebih pendek dari sebelumnya. Sebelumnya rata-rata 480 halaman, khusus untuk tahun 2023 ini hanya 260-an halaman. Tetapi dahulu lampirannya hanya berapa ya, 600-700, sekarang lampirannya lebih banyak. Jadi sebagian dipindah ke lampiran. Tapi prinsipnya kita tetap bisa menelisiknya. Kami di Bread Institute, kajian akhir-akhir ini, 1-2 bulan terakhir ini, fokus ke LKPP ini ya, tidak hanya aspek pendidikan. Nanti tiap minggu kami akan kemukakan beberapa hal terkait ini melalui belanja pemerintah pusat, melalui, nah ini transfer ke daerah, 1, 2 ke daerah, lalu yang ketiga melalui pembiayaan. Yang satu dirinci melalui KL dan non KL. Non KL ini BUN tadi ya. Nah, lalu yang lain-lainnya juga dirinci. Nah, anggaran pendidikan, pembiayaan juga dirinci. Nanti kita lihat masing-masing itu rincian. Secara total realisasinya 513,39 triliun. Ini realisasi. Nah, dianggarkannya 602. Jadi hanya 82,24%. Pada saat yang bersamaan belanja itu sekitar 100% realisasi 2023 itu. 100%, jadi malah 100, berapa gitu, lebih sedikit. Dengan demikian rasionya yang semula bisa 20%, 624 atas rencana belanja itu terpenuhi 20%. Tetapi realisasi atas realisasi itu hanya 16,45%. Nanti kita telisik satu-satu lagi. Ini gambaran umumnya dulu. Nah, perlu diketahui yang pemerintah pusat. Kita ambil yang khusus bagian pemerintah pusat nih. Tadi ini ketiga-tiganya. Lalu ada grafik yang keseluruhan. Tapi tidak ada di halaman 102 tadi. Anda harus mencari di LKPP di lampiran. Dan mencari lampiran LKPP untuk saat ini bukan pekerjaan mudah, silakan. Pembelajar yang mencoba nanti. Meskipun dipublikasi ya, ada, tetapi harus dicari-cari. Di lampiran 3.E. Nah, kita lihat anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat. Ini juga sebagian netizen kadang mengira kalau anggaran pendidikan itu Kementerian Pendidikan. Bukan ya. Tadi ada 3 tadi kan. Nah, Kementerian Pendidikan juga tidak di dalam belanja pendidikan hanya 1 dari 25. Jadi ada 25 dari 85 ya tahun 2023 ini. Sekarang 86. Dari 85 unit kementerian dan lembaga itu 25 diantaranya memperoleh alokasi anggaran yang disebut dengan anggaran pendidikan. Dalam prakteknya ini bolak-balik ya. Jadi sudah dijalanin, lalu mana yang masuk itu bisa di ini. Nah, ini pendidikan dan Kementerian Pendidikan memang yang paling besar masih dialokasikan dan direalisasikan. Tapi 80 triliun dari tadi 500, jadi dari total keseluruhan anggaran pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, termasuk Ristek ya di dalamnya sekarang ya, itu hanya sekitar 15% dari total. Kalau dari seluruh kementerian lembaga ya mungkin dia sekisaran 80 dari 260, berarti dia 1/4 ya, 20-an, 25%. Apa yang kita lihat di sini? Pada tahun 2023, itu dianggarkan 249, direalisasikan 187. Jadi hanya 75,28%. Ini membantah tadi ya, yang tidak becus menghabiskan anggaran kalau itu jadi ukuran, itu bukan transfer ke daerah, tapi pemerintah pusat sebenarnya. 75% kok. Nah, yang penting lagi, temuan dari Bread Institute adalah yang paling sering tidak dilaksanakan atau dilaksanakan dengan sangat tipis itu adalah anggaran pendidikan pada non-kementerian negara atau lembaga. Tadi loh, yang dipegang oleh Menteri Keuangan, BUN. Nanti kalau kita telisik, memang dia sifatnya cadangan. Cadangan untuk sewaktu-waktu dialokasikan kepada kementerian lain jika diperlukan pada tahun yang berjalan. Dianggarkan 75 triliun, 75,58 tepatnya. Realisasinya 2,761. Jadi terrealisasi hanya 3,65%. Tidak sampai 10%. Ini di tahun 2023.
ini sengaja kami Bright menampilkan yang 2023. Kita akan membuktikan di dokumen kami itu berlangsung sejak 2000. Anggap 2020 kita abaikan ya karena diskresi Covid. Mulai 2021 ini berlangsung terus. Boleh dong kita menengarai bahwa ini ketika dialokasikan 75,58 triliun ini sudah diduga dia tidak akan bisa direalisasikan. Loh, kenapa ditaruh? Ditaruh supaya 20% dari APBN. Boleh dong begitu. Dan nanti kita tambahkan aspek lain. Nah, ini kalau kita lihat, saya ulangi sekali lagi ya, kementeriannya ada sampai 25 sekarang. Tadi 2023 lah, kita tarik yang dari 2015. Sebelumnya ini lumayan lah, 90, 96, 95, 92, 97, 83. Ini menurun nih 2 tahun terakhir. Di 2024 ini bisa jadi juga sekitar 80% aja. Nih saya sudah perkirakan. Saya udah baik hati nih, kasih 85%. Tapi kemungkinan kan jadi di 2024 yang sedang berjalan ini. Karena belum ada datanya. Di Outlook-nya pun belum diperlihatkan. Kalau Outlook tentang total anggaran pendidikan sudah disampaikan. Outlook itu perakhiran 581, tapi rincian kepada 3 tempatnya belum disampaikan. Ada gambar tapi nggak ada angkanya. Itu saya kira juga kita kritik lah. Kalau memang niat untuk menjadi wacana publik, menjadi pembicaraan, menjadi transparansi, kasih dong angkanya. Biar kita pembelajar ini bisa paham gitu. Nah, ini untuk menunjukkan jumlah kementerian lembaga itu bertambah ya. 16, 17, sekarang 25. Apakah berlebihan kalau saya sebagai pengamat fiskal mengatakan ini karena harus 20%, ya ini bagaimana caranya? Gitu loh. Jadi sekarang 25 dari 85. Semua dapat anggaran pendidikan. Ya ini tidak bermaksud sentimen ya, tapi biar kita punya ilustrasi termasuk Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Itu memperoleh alokasi anggaran pendidikan di tahun 2023 dan yang sedang berjalan ini. Nah, itu yang belanja pemerintah pusat. Bagaimana dengan yang transfer ke daerah? Kita ambil dulu tahun 2023-nya. Transfer ke daerah itu kan ada soal bantuan operasional sekolah ya, BOP PAUD, BOP Pendidikan, BOP Museum dan Taman Budaya. Lalu juga ada soal tunjangan profesi guru, ASND ya, ASN daerah. Lalu juga ada ERMAK ini dana alokasi umum, tapi sudah diingatkan bahwa ini digunakan untuk sebagiannya untuk gaji guru, gaji pendidik. Ya, artinya dihitung lah, kan DAU itu sekian, sebelah 100 pada 100% pada satu daerah, yaitu ada presentasi yang diingatkan untuk, atau di highlight ya, di earmark istilahnya, ini untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan itu antara lain untuk gaji pendidik, komponen PP guru, banyak lah. Kalau ini saya kira make sense lah dan sesuai lah sebetulnya. Bahkan menjadi masalah kenapa tidak ini yang dibesarin, bukan yang tadi gitu loh. Bukan yang non KL tadi yang dibesarin. Kan mestinya begitu kalau dari sisi saya. Tapi cara Kementerian Keuangan menghitung ini perlu dikritisi juga. Nah, tapi yang kita temukan apa? Direncanakan 300 berapa? 5,60 direalisasikan 3, jadi lebih sedikit dibandingkan yang ya sebutlah 100%. Jadi opini bahwa yang tidak becus adalah pemerintah daerah tidak terbukti dari laporan pemerintah pusat sendiri. Bahwa di daerah tersebut ada kesulitan merealisasikan. Ini yang jelas terrealisasi itu memindahnya. Bahwa daerah kemudian sedikit kewalahan merealisasinya itu kajian lain. Tetapi nggak bisa juga kita main tuding begitu kalau tidak ada publikasinya. Ada nggak dokumennya pemerintah yang menunjukkan bahwa yang ini tidak dijalankan mereka? Jangan ngambil contoh 1-2 daerah. 514 kabupaten kota dan 30 berapa sekarang provinsi, 38 yang di 2023 ini masih 34, itu harusnya disajikan kalau mau menuduh daerah yang tidak becus. Tapi berdasarkan data ini yang masalah di belanja pemerintah pusat tadi. Ini kalau kami gambar dalam bentuk tahun, ini yang 2023 tadi ya, memang kecuali di tahun 2021 transfer ke daerah ini relatif lancar ya, kurang lebih begitu. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, sebagiannya merupakan estimasi digunakan untuk pendidikan. Jadi kalau earmark dan semacamnya itu tidak begitu deliver di daerah, ya jangan hanya nyalahin daerah, bagaimana petunjuk anggarannya, bagaimana pengawasannya, bagaimana
sosialisasinya dan bagaimana guidance arahan-arahannya itu juga harus dikritik ya. Dan kalau bisa publik ini tahulah, dijelaskan. Jangan kalau ada masalah baru rame, ini ada daerah sekolahannya rubuh, tidak ini padahal sudah kami kasih ini ya. Tidak bisa satu kecamatan, satu kabupaten untuk memberikan merek kepada seluruh masalah. Yang ketiga, jadi mudah-mudahan tidak membosankan, jadi anggaran pendidikan dialokasikan melalui tiga kelompok. Kelompok belanja pemerintah pusat, kelompok transfer ke daerah, dan kelompok pembiayaan. Yang dua tadi adalah belanja, yang satu ini pembiayaan. Apa pembiayaan tersebut? Ada dana abadi pendidikan, ada dana abadi penelitian, ada dana abadi perguruan tinggi. Di sini termasuk LPDP ya. Nah, lalu ada, yang ini deliver tahun 2023. Dikasih 10 juta, dilaksanakan 10 triliun, dilaksanakan 10 triliun, 5 dilaksanakan 5. Tetapi apa yang disebut dengan pembiayaan pendidikan? Bingung nih, anggaran pendidikan melalui pembiayaan itu satu hal, di dalamnya ada item-item, salah satunya adalah pembiayaan pendidikan. Jadi ya memang begitu ya, di fiskal itu ada lainnya, di dalam lainnya ada lainnya lagi, itu biasa. Tetapi kalau kita lihat di tabelnya itu ya lazim lah. Yang tidak lazim angkanya. Coba lihat. Yang lain dapat alokasi begitu, pembiayaan pendidikan mendapatkan alokasi 49,5 triliun di tahun 2023. Realisasinya berapa, saudara-saudara? 0 realisasinya. Nanti kita coba cari tahu di dokumennya. Apa sih yang dialokasikan di tahun 2023? Ternyata memang dia cadangan. Tadi waktu di BUN tadi, di non-KL, di pemerintah pusat tadi, dicadangkan untuk dialokasikan ke masing-masing KL jika diperlukan selama perjalanan. Yang ini cadangan akan dialokasikan ke atasnya. Atau investasi lainnya di pendidikan. Tidak direalisasi. Saya kasih tanda merah nih. Oke, ini setahun. Nanti kita lihat berapa tahun. Kalau selalu begitu, berarti ini sudah sejak awal direncanakan untuk tidak direalisasi kan? Supaya memenuhi 20% di APBN saja. Nah, mari kita lihat. Anggaran pendidikan melalui pembiayaan. 2016, 17, 18, sebenarnya kita bisa narik nih sampai sana ya. Tapi memang yang menyolok mulai 2016 ini. Ada sekitar 1, berapa triliun Mas ya. Seluruhnya bisa direalisasi. 16, 17, 18. 19 sudah mulai tidak bisa direalisasi. Kesini-sini nyaris tidak pernah cukup direalisasi. Ini ya. Nah, tapi tetap ada yang terrealisasi seperti 2023, 87,78. Tapi hati-hati, 88,78 itu dapatnya dari ini nih. Yang ini enggak. Nah, ini nanti juga kita akan mendapatkan bahwa angka-angka realisasi itu pada lembaga-lembaga dana abadi itu yang pembiayaan pendidikan tidak direalisasi. Bright Institute akan meng-highlight ini bahwa tanda petik kita mencurigai ini dianggarkan untuk tidak direalisasi demi memenuhi 20% dalam penganggaran. Dalam realisasinya tidak terjadi. Di 2024 ini memang katanya akan direalisasi, tapi kita tunggu. Di 2024 itu dianggarkannya ini 80 triliun. 80 triliun itu biaya pembiayaan pendidikan itu 55. Katanya 55 mau direalisasi sekitar 20 atau 31. Selama ini tidak pernah direalisasi. Nanti kita lihat saja. Jadi saya ulangi sederhananya, anggaran pendidikan melalui pembiayaan itu ada urut-urutan dasar hukumnya ya, tahun 2010 lalu menetapkan dana pengembangan pendidikan nasional yang dikelola dalam bentuk dana abadi endowment fund. Lalu nanti kemudian dikelola oleh Badan Layanan Umum yang disebut dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini direktur riset saya ini juga mungkin sedang mencari LPDP. Sesuai perkembangannya, selain program DPPN yang pindah menjadi dana abadi diperluas. Nah, maka lalu ada tahun 2019, 20, lalu ada dana abadi penelitian, ada dana abadi kebudayaan, nanti ada dana abadi pesantren, dan seterusnya lah. Dana abadi perguruan tinggi lagi. Oke, itu bisa kita akui diperlukan. Tapi boleh dong, kita akan melihat asal-usulnya ini juga terkait dengan pemenuhan 20% APBN. Digituin saja juga nggak cukup. Lalu ada
alokasi pendidikan pembiayaan investasi kepada berbagai lembaga tersebut cenderung terrealisasi. Jadi seluruhnya relatif dianggarkan, kemudian deliver gitu ya, direalisasi. Tetapi ada nomenklatur, jadi sub nomenklatur dari anggaran pembiayaan pendidikan itu namanya pembiayaan pendidikan. Itu yang sejak dianggarkan bersifat cadangan, hampir tidak terrealisasi. Saya garis bawahi lagi temuan kami di Bright Institute, jadi bukan soal belanja pemerintah pusat, bukan transfer daerah yang membuat realisasi APBN bidang pendidikan itu, anggaran pendidikan itu rendah, tapi adalah dua hal yang dialokasikan di pemerintah pusat melalui BUN sebagai cadangan untuk KL lain, yang dialokasikan melalui pembiayaan pendidikan yang dicadangkan untuk membackup yang lain. Meskipun secara penggunaan boleh juga tuh untuk bansos pendidikan boleh sebenarnya, tapi kan nggak bisa di sini yang bansos pendidikan yang di sana tadi, yang di pemerintah pusat ini harus investasi karena pembiayaan nggak boleh habis. Kalau begitu sejak perencanaan kan ini, ya mohon maaf, sudah nggak beres cara menghitungnya. Kemarin saya nge-tweet, terus saya tahu, saya kenal baik anak pinter, karena salah satu yang ahli lah di Kementerian Keuangan, mengomentari bahwa Pak Awal ini bukan yang nggak tahu ini, malah coba beliau ini berpikir andai dia yang pengelola APBN gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah pengakuan bahwa mereka memaksakan. Kan nanti dulu, ada juga yang nge-tweet, yang ngomong langsung ke Ibu Sri Mulyani. Dari mana saya jalur ngomong ke Ibu Sri Mulyani? Buat saya bukan Ibu Sri Mulyani atau buat teman-teman pekerja di Kementerian Keuangan, bukan. Buat saya adalah nih rakyat Indonesia harus tahu permasalahan ini. DPR harusnya tahu masalah ini. Benar nggak hal seperti ini berlangsung? Bagaimana kalau nanti dilanjutkan di era Pak Prabowo dan di era APBN 2025 itu trennya dilanjutkan? Karena nanti anggarannya besar. Nah ini khusus yang pembiayaan pendidikan yang tidak terrealisasi. Dianggarkan tapi nyaris tidak terrealisasi. Dikenalnya mulai 2020. Sebelum-sebelumnya nggak dikenal yang ini dikenal. Jadi ini salah satu sub dari anggaran pendidikan melalui pembiayaan. Yang melalui lembaga-lembaga tadi oke, sudah. Nah salah satu subnya, sub nomenklaturnya, sub posnya adalah yang disebut dengan pembiayaan pendidikan yang nyaris tidak pernah dilaksanakan. Ini 49,5 tadi tidak dilaksanakan sama sekali. Tahun 2022 97,38 triliun tidak dilaksanakan sama sekali. Tahun ini 52, saya lupa tadi 52, mungkin salah ketik ini. Antara 52 sampai 55 kayaknya. 55 kalau tidak salah. Katanya sih mau dilaksanakan 30 triliun. Kita tunggu saja nanti di LKPP. Menurut saya tidak direalisasi lagi nanti. Gitu ya. Supaya pembicaraan ini, karena kami riset tidak mungkin hanya untuk 1 tahun kan. Kami riset kajian untuk terutama sekali 2021 sampai 2025 yang dianggarkan ini. Yang realisasi 2021, 22, 23 ya, Mas Andri ya. Ini 3 tahun ini, 2020 kita ikutkan sebagai pertimbangan saja, berarti 4 tahun. Ini saya tunjukin nih 2022 pola yang tadi saya jelaskan sama saja. Nih, pembiayaan pendidikan 0 realisasinya, kan begitu. Nanti kita lihat juga non kementerian lembaga, ini 54 triliun dijalanin cuma 16 triliun. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa yang alokasi cadangan 2022 itu. Kalau 2021 bagaimana? Nah ini sama. BABUN 24 dijalanin 8. Ini mending lah ya. Tapi yang pembiayaan pendidikan 37,4 tidak dijalankan juga. Ini 21. Sebenarnya 2020 juga ada. Jadi kami dari Bright Institute, dipimpin saya timnya, itu udah jelas kesimpulannya bahwa anggaran pendidikan ini hanya memenuhi 20% ketika dianggarkan. Ketika direalisasi selama 4 tahun terakhir dan akan berlangsung menjadi 5 tahun dengan 2024 ini tidak memenuhi. Dan itu bukan soal kesulitan apa. Memang sejak direncanakan, menurut riset kami, sejak direncanakan memang tidak akan direalisasi. Dari 2 item besar tadi. Nah, sementara itu di advertorial lagi, kembali ke advertorial, itu disajikan yang begini. Ini halaman berapa nih advertorial? Tadi sama dengan yang advertorial. Bahwa anggaran pendidikan terdiri dari ini yang pusat, ini ke daerah, ini yang pembiayaan. Disebutlah PIP, KIP, TPG non-PNS, kemudian BOS, BUP PAUD, TPG ASN yang ini, nah LPDP, pemberian kepada sekian orang, pendanaan riset, oke. Ini kan sosialisasi saja. Iklan ya, judulnya juga editorial.
Boleh dong kami sebagai lembaga kajian mempertanyakan. Kalau begitu, perbandingannya bukan anggaran saja, anggaran itu input ya, biaya ya. Mengapa tidak yang bagian ini dikajikan dari tahun ke tahun? Bertambah nggak PK KIP-nya ini? Bertambah nggak bosnya ini? Gitu loh. Nah, ini masih kami olah. Kami melihat tambahan itu tidak signifikan. Bahkan dalam beberapa item itu stuck atau turun. Artinya kalau mau, ini namanya output. Tadi kalau kita bandingin anggaran, namanya bandingin input. Sekedar refreshing ya buat kawan-kawan semua. Itu kan ketika dianggarkan, itu kan sebetulnya menunjukkan biaya atau nilai rupiah yang mau dikeluarkan. Maka kalau kita mengatakan tahun ini 110, tahun kemarin 100, pemerintah suka bernarasi naik 10%. Itu yang naik kan biaya yang dikeluarkannya. Belum tentu outputnya naik. Maka analisis APBN di nota keuangan dan di cara penyajian advertorial itu banyak yang bersifat menarasikan input, menarasikan biaya. Sekalinya menarasikan output, jadi kan namanya output kan. Time series input, time series ini tidak disajikan. Maka, tetapi kalau kami lembaga kajian akan kami cari ini masing-masing ini berapa dari tahun-tahun terakhir. Semacam itu ya, bagian 619 ini disebutkan, ini kalimat tidak saya rubah. Pemanfaatan anggaran pendidikan sangat krusial menurut nota keuangan. Mengingat masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar dapat menjadi generasi yang unggul. Beberapa tantangan tersebut antara lain. Jadi ini pengakuan di nota keuangan. Human Capital Index HCI, bukan IPM ya. IPM itu indeks pembangunan Indonesia, ini Human Capital Index di bawah rata-rata negara ASEAN. Skor PISA belum meningkat signifikan. Kebutuhan akan sarana dan prasarana serta pengajar yang berkualitas ini juga masih masalah. Partisipasi pendidikan PAUD dan perguruan tinggi tergolong rendah. Tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi SMK ya. Nah, dengan demikian sudah disadari tantangannya ini. Nah, yang mau dilakukan adalah mengurangi anggaran pendidikan. Kan begitu. Saya tidak tahu logikanya seperti apa itu. Nah, dan yang penting kesimpulan dari riset kami, kalau misalnya menggunakan pendekatan Ibu Sri Mulyani 20% dari pendapatan, rasionya jadi begini. Memang rata-rata di atas 20 semua kan? Tetapi jangan lupa tahun 2020-2023 pakai pendapatan pun nggak sampai 20. Gitu loh. Tentu saja anggaran yang meningkat itu tidak berarti lebih baik dibandingkan anggaran yang sebelumnya. Enggak selalu, tergantung digunakan untuk apa. Tetapi kita boleh dong secara nalar, anggaran yang lebih kecil itu akan berpotensi menghasilkan output yang lebih rendah. Kan gitu nalarnya. Dinaikin saja outputnya belum tentu meningkat karena kenaikan biayanya. Itu baru sisi output. Nah yang ini tadi, ini namanya bukan output, ini namanya impact atau benefit. Jadi APBN itu bisa dilihat sebagai biaya, input berarti angkanya itu, bisa dilihat output tadi untuk bos berapa, untuk guru berapa, untuk pelatihan berapa, itu output namanya. Lalu ada yang namanya impact benefit, dampaknya bagaimana PISA, bagaimana HCI, bagaimana tingkat pengangguran. Hal ini ada narasinya di nota keuangan, tetapi tidak ini yang menjadi alat evaluasi secara publik ya. Sebenarnya internalnya kementerian, Bappenas terutama saya kira, di BKF juga ada, tapi kita publik tidak banyak tahu. Nah kami lembaga riset kami ini mencoba mendedikasikan dalam ini baru soal pendidikan, kita akan bicara banyak hal yang lain. Kami menyimpulkan, satu, kecenderungan anggaran pendidikan tidak optimal direalisasikan berlangsung sejak tahun 2020. Itu presentasinya. 18,25, 17,21, dan tahun yang berjalan 2024 di kisaran 17,5%. Nah, 2020 bolehlah diskresi ya. Nah, menurut kami daripada membahas usulan Sri Mulyani agar tafsir atau perhitungan 20% dari pendapatan bukan belanja, yang secara penalaran sulit diterima penafsirannya, selain tadi sudah saya jelaskan, kita boleh juga melihat laman Bank Dunia. Bagaimana Bank Dunia menggambarkan soal anggaran pendidikan. Yang digambarkan oleh Bank Dunia adalah persentase atas belanja. Gitu loh. Udah jelas di situ. Tidak ada persentase dari pendapatan. Nalarnya begini saja. Kalau pajak itu persentase dari pendapatan, oke.
PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dari pendapatan oke. Lu pengeluaran dari pendapatan yang dalam konteks anggaran pendidikan itu tidak lazim ya. Dan mengada-ngada lah. Mengada-ngadanya mengapa menurut kami? Ya karena memang sudah kesulitan. Ya karena terlalu rendah sudah. Tanda petik ya kami di Bright Institute, saya pribadi itu merasa geram, ini bagaimana sih soal pendidikan ini. Keluhan tentang fasilitas, sarana, prasarana pendidikan yang banyak mulai bermasalah, kemudian guru-guru honorer dan sebagainya yang masih mengeluhkan mereka tidak memperoleh insentif yang memadai. Kita melihat orang mulai kesulitan bahwa mau dinaikin UKT ya, namanya UKT dan sebagainya. Kemudian juga banyak orang yang mencari beasiswa juga tidak semudah biasanya, meskipun LPDP dan sebagainya sudah cukup besar, tapi masih kurang kan. Begitu kok idenya mau mengurangi anggaran pendidikan. Bahwa ia memperbaiki program-program alokasinya dilaksanakan dengan benar, dengan tertib. Itu kalau menurut kami di Bright Institute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.